Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan SMAN 1 Banjarsari. Masih bersama saya Irwan Adiwidya Kurnia. Untuk pembelajaran pertama ini, alias materi pertama ini, kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Di sini nanti kalian akan membahas beberapa subbab dalam fungsi eksponensial. Mari kita lanjut saja. Kalian siapkan baik-baik catatannya. Meskipun kalian bisa nonton YouTube bolak-balik ya, tapi sayangi kuota Anda. Mari kita lanjutkan. Oke, di eksponensial ini nanti kita akan tahu tentang bagaimana penggunaannya nanti di pendahuluannya, bentuk umumnya, sifat-sifatnya, contohnya, kemudian di fungsinya seperti apa, dan menggambar grafiknya. Ini akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Mari kita masuk kepada pendahuluan terlebih dahulu. Di pendahuluan, konsep eksponensial digunakan dalam berbagai bidang. Banyak sekali bidangnya, ini saya hanya sebutkan contohnya ada dua. Yang pertama adalah di bidang biologi. Kalau kita ingin mengamati pengembangbiakan bakteri ya di dalam suatu lab, kita bisa menggunakan eksponensial. Contohnya nih, kalau ada 3 bakteri yang diamati, ternyata dalam 10 menit akan menjadi 2 kali lipat. Pertanyaannya, berapakah jumlah setelah 1 jam? Sepertinya sangat mudah untuk kalau dihitung secara manual. Tapi coba bayangkan kalau bakterinya tidak 3. Nah, itu kita butuh yang namanya eksponensial, karena ini konsepnya menggunakan konsep perkalian, jadi berkali-kali lipat gitu. Nanti sulit kalau kita hitung secara manual. Selanjutnya lebih jauh lagi ini kepada faktor ekonomi ya, terutama dalam bunga majemuk, atau dalam konsep peluruhan juga zat kimia ya, dalam fisika juga ada sebetulnya, dalam nuklir dan sebagainya. Ini kita bisa menggunakan eksponensial. Dilihat dari ini grafiknya ada ya, untuk grafik daripada eksponensial ini seperti ini bentuknya ya. Nah, selanjutnya kita masuk aja langsung ke bentuk umum dalam eksponensial. Nah, di dalam bentuk umum ini ya, bentuk umum dalam eksponensial itu didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai tak terhingga sebanyak N. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi A itu diulang sebanyak N dengan syarat bahwa A-nya itu adalah disebut bilangan pokok, N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. A-nya harus bilangan real. Bilangan real itu adalah seluruh bilangan yang ada di bumi. Jadi A-nya itu elemen real. Seluruh bilangan yang ada di bumi ini kita sebut dengan bilangan real. Dan N-nya itu harus bilangan asli. N-nya bilangan asli. N bilangan asli itu apa aja? 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, tapi ini hanya bentuk umumnya saja. Yang lebih spesifiknya lagi nanti kita akan bahas ya, untuk yang lebih spesifiknya. Nah, mari kita lanjut kepada sifat-sifatnya. Oke. Sifat-sifat dari eksponensial di sini ada beberapa ya, sifat-sifatnya. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Maksudnya adalah jika A-nya bilangan pokoknya tadi ya, ini bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ini itu adalah bilangan real. Real itu berarti semua bilangan. Dan N-nya bilangan bulat positif. N bilangan bulat positif itu berapa aja? Berarti 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka ini didefinisikan seperti tadi bentuk umumnya. Cuman yang tadi bentuk umumnya N-nya adalah bilangan asli. Nah, ini contoh bentuknya adalah katakanlah 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah 8. Seperti itu. Nah, bukan 2 kali 3 ya, tetapi 2-nya sebanyak 3 diulang. Berarti ulangnya menggunakan perkalian. Kemudian ada yang disebut dengan pangkat bulat 0. Nah, ini kalau pangkat bulat 0 di sini ya, syaratnya itu adalah A-nya bilangan real, tetapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti tidak akan berlaku sifat ini. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Seperti ini contohnya. Misalkan kamu punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 itu sama aja dengan berapa? 4 per 4 ya, maaf. Jadi hasilnya berapa? 1. Kalau dikerjakan dengan konsep eksponensial, ini akan menjadi seperti ini. 2 pangkat 2 min 2 sama dengan 2 pangkat 0. Tadi 2 pangkat 0 berapa hasilnya? Adalah 1. Nah, ini nanti kita akan pelajari
di sifat-sifat eksponensial di contoh ya. Kemudian ada yang disebut dengan pangkat bulat negatif. Nah, kalau pangkat bulat negatif di sini, ini kalian harus hati-hati, sama untuk definisinya dengan pangkat bulat 0, tetapi di sini n-nya harus bilangan bulat positif ya. Kalau tadi harus 0 ya, karena pangkat bilangan 0. Nah, di sini harus diperhatikan nomor 1 dengan nomor 2 ini ternyata sama sebetulnya, cuman beda dalam bentuknya saja. Artinya apa? Kalau bahasa cepatnya adalah pindah ke bawah asalnya pangkatnya plus jadi min, atau asalnya di bawah tadinya min pindah ke atas bisa jadi plus. Contohnya ada 2 pangkat 3, ini kalau dirubah jadi ke bawah akan menjadi 1/2 pangkat min 3. Nah, jadi ini pangkatnya kalau pindah menjadi penyebut ya, ini tadinya kan 2 pangkat 3/1. Nah, ini tukar posisinya jadi seperti ini. Nah, begitu pula sama kalau misalkan ada 1/2 pangkat 3, itu kalau mau dibalik menjadi ininya 1 ya, penyebutnya, di bilangan pembilangnya adalah 2, maka pangkat 3-nya berubah menjadi 3 min gitu. Ya, nah ini untuk bolak-baliknya. Nah, bukan hanya itu ya, sifat-sifat eksponensial tuh ada banyak ya. Untuk sifat-sifat eksponensial itu salah satunya adalah, nah ini ada 6 bentuk ya sifat-sifat eksponensial ini. Nanti kalian kalau ingin tahu pembuktiannya banyak di internet, bisa kalian cari satu persatu. Yang nomor 1 nih ada, nih nomor 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, semuanya ada. Nah, dan ini saya yakin pernah kalian pelajari di SMP ya, kalau nggak salah itu kalian sudah pelajari di SMP. Nah, sebentar ya, ada adzan dulu, kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya tadi. Baik, nah di sini yang keenam ini mungkin agak beda, ada yang disebut dengan pangkat pecahan atau bentuk akar. Nah, ini kalian sudah pernah pelajari, tapi bentuknya mungkin tidak seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Akar daripada 4 itu berapa? 2 kan hasilnya itu. Nah, maksudnya di sini kenapa bentuknya seperti A pangkat 1/n? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau misalkan 4 kita rubah menjadi angka, dipangkatkan berapa, seperti itu. Nah, ada kan 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikurungin. Nah, yang dimaksud dengan akar standar ini tuh adalah pangkat setengah, seperti itu. Jadi ditulislah di luar di sini setengah seperti ini. Nah, ini adalah sifat daripada nomor 3 nih, sifat nomor 3, di mana di sifat nomor 3 ini menyatakan bahwa jika bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja, seperti itu. Menjadi apa? 2 pangkat 2 dikali setengah, coret jadi 2 pangkat 1. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk sifat-sifat eksponensialnya kalian bisa nanti dipahami sendiri. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan ke saya langsung. Oke, selanjutnya malah ketutup ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Kita akan masuk ke sini. Ini cara mengerjakannya adalah kita lihat bilangan pokok yang sama. Nah, lihat di sini. Ada 2, ada 3, ada 2, ada 3. Di sini bilangan pokok yang samanya adalah, contohnya adalah maaf. Mana ya ininya ya, pennya. Nah, 2 dengan 2 ya. Kemudian 3 dengan 3. Nah, ini temennya. Sehingga awas, ini perkalian, berarti perkalian itu menggunakan sifat nomor 1. Nah, sifat nomor 1 nih yang ini. Sifat nomor 1 berarti menjadi pangkatnya di jumlah. Berarti tinggal kita jodohkan. Yang 2 pangkat 3 ditambah dengan min 1. Nah, ini untuk yang bilangan pokok 2. Kemudian yang bilangan pokok 3. 3 pangkat min 2 ditambah dengan 4. Nah, seperti ini. Jadi ini titik ini bisa kali juga ya. Ini maknanya sama dengan tanda kali seperti itu. Sehingga kita tulis menjadi 2 pangkat 3 tambah min 1 adalah 2. Kemudian
Min 2 tambah 4 adalah berapa? 2 juga. Sehingga nih jawabannya adalah 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 kali 9 36. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Nah, untuk nomor 2 pun sama. Untuk nomor 2 kita lihat mana bilangan yang berjodoh. Nah, di sini ada yang kelihatannya beda nih, 8 dan 9. Padahal 8 dan 9 ini sama sebetulnya. 8 itu dengan 2, 9 itu dengan 3 bilangan dasarnya. Maka pertama kita rubah dulu ya bentuk soalnya menjadi 2 pangkat 4 dikali, pakai titik aja ya biar gampang. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Di soalnya dia berpangkat 2, maka tulis lagi pangkat 2-nya di luar. Ya, dikali dengan 3 pangkat min 1 ya, sesuai soal. Per 8 itu 2 pangkat berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 8. Perkaliannya berulang 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2, berarti berapa kali? 3 ya, jadi 2 pangkat 3. Karena soalnya tidak ada pangkatnya, maka kita biarkan saja. Dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini ada bilangan yang berjodoh. Nah, ini yang berjodoh nih kita bisa operasikan. Ini juga berjodoh nih kita bisa operasikan. Nah, selanjutnya mari kita lihat ini adalah sifat yang nomor 2. Ini sifat nomor 2, pembagian. Jadi pangkatnya tinggal dikurang. Nah, kita tinggal kurangi menjadi 2 pangkat 4 min 3. Jadi yang bawah ya mengurangi yang atas. Awas jangan sampai kebalik ya. Kemudian dikali. Nah, di sini ada perkalian dulu, ada pembagian. Nah, di sini awas, ini sifat nomor berapa? Nomor 3. Yang ini. Maka kita kalikan dulu. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Jadi 3 pangkat 4 ditambah min 1 dikurangi 3. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tinggal 2 pangkat 1 dikali berapa nih? 4 tambah min 1 3. 3 kurangi 3 0. Berarti 3 pangkat 0. Tadi berapakah pangkat bilangan 0 itu? Adalah 1. Jadi 2 kali 1 berapa hasilnya? 2. Nah, seperti itu. Ya, mudah ya insya Allah ya. Nah, selanjutnya kalau yang aljabar. Kita akan masuk yang kalau bentuknya aljabar. Nah, ini yang aljabar kalian harus pahami juga. Ternyata sama untuk aljabar. Ini seperti soal yang tadi yang bentuk bilangan. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lihat mana yang saling berjodoh. Atau kalau bisa kalian operasikan dulu. Di sini lihat M dengan M, ini pembagian. Di sini N-nya ada kali, juga ada bagi. Nah, di sini kita tinggal langsung jodohkan saja angka dengan angka, kita pisahkan. Di sini ada 4 dikali 4 per, di sini ada berapa angka? 8. Nah, di sini langsung kita gunakan sifat-sifat yang ada di eksponensial, di mana M-nya ini dibagi, berarti M pangkat yang atas berapa? 3 dikurangi yang bawah, yaitu berapa? 4. Nah, seperti itu. Dikali, sekarang bagian N. N pangkat min 1 karena dikali dengan 2 dengan N pangkat 2, mohon maaf, berarti ini jadi ditambah 2. Nah, dikurangi oleh 4 ya, karena pembagian. Dikurangi 4 sehingga jawabannya menjadi, nah ini 4 tambah 8 bisa dicoret nggak? Bisa ya. Ini sisa 1, ini sisa 2. Coret lagi. Ini sisa 1, ini sisa 2. Jadi jawabannya adalah 2M pangkat 3 kurangi 4 pangkat min 1. Min 1 tambah 2. 1 kurangi 4 min 3. N pangkat min 3. Nah, di soal mintanya dalam bentuk pangkat positif. Ingat tadi gunakan sifat-sifat untuk pangkat negatif. Artinya yang tadinya di atas jadi ke bawah, yang tadinya ke bawah jadi ke atas kalau ingin jadi positif ya. Ini kan per 1 ya diibaratkan, sehingga kalau ingin jadi positif nih yang min 1 dan min 3-nya tinggal turunkan ke bawah menjadi 2 per 1-nya hilang ya karena 1 itu gaib. M pangkat 1, pangkat 1 nggak usah ditulis.
dan N pangkat 3. Nah ini jawabannya seperti ini. Oke, mudah ya. Selanjutnya nomor 2. Nah ini nomor 2, pilihannya ada 2. Pertama, kamu kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, nih di dalam kurung, atau kamu kalikan dulu dengan yang di luar. Saran Bapak, kerjakan yang di dalam kurung dulu biar mudah. Nah, di sini contohnya adalah kita harus merubah nih yang pertama, yaitu 27 ini ternyata bilangan pokoknya sama dengan 3. Berarti kita rubah 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3 pangkat 3. Nah, gitu. Dikali, ingat, tinggal dijodohin aja ya. Ntar kita ubah dulu soalnya biar mudah ya. Ini pangkat min 5, B pangkat min 6 pangkat min 2 ya, per 3 pangkat 5, A pangkat min 7, B pangkat min 5. Nah sama dengan, yuk kita tinggal jodohkan ya, gampang. Ini tinggal 3 pangkat 3 min 5 karena pembagian ya, karena pembagian. Kemudian A pangkat min 5 dikurangi min 7, awas ya di sini karena pengurangan ya untuk bagi, dan sama B pangkat min 6 min dalam kurung min 5 dikurungan dalam kurung pangkat min 2 sesuai dengan soal. Oke, sama dengan 3 kurangannya berapa? 3 pangkat min 2 dikali A pangkat, ini min ketemu jadi apa? Jadi plus, sehingga min 5 ditambah 7 berapa? Positif 2, dan sama nih, min ketemu menjadi plus, sehingga 6 dikurangi, maaf, min 6 ditambah 5 menjadi min 1 dipangkatkan min 2. Sesuai dengan konsep, kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini tinggal dikaliin satu-satu. Oke, tinggal dikali satu-satu sehingga menjadi apa? Min 2 kali min 2 berapa? 4 ya, jadi 3 pangkat 4. Kemudian A pangkat 2 kali min 2 min 4, min 1 kali min 2 berapa? 2. Harus positif, berarti yang dirubah hanya yang A ya, karena dia pangkatnya negatif. Jadi berubah menjadi berapa? Ini malah ke bawah terus sama dengan 3 pangkat 4 B pangkat 2 per A pangkat 4. Seperti itu. Mudah ya? Mudah banget Pak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi eksponensial. Nah, untuk fungsi eksponensial ini kalian harus paham bahwa fungsi eksponensial itu memetakan bilangan real, x-nya real, berarti kita udah main variabel nih ya, kepada fx sama dengan A pangkat x, di mana A-nya ini adalah bilangan pokok yang tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih besar daripada 0. Berarti di sini bentuknya harus positif. Oke, di sini harus positif ya. Apanya? Bilangan pokoknya. Boleh nggak apa negatif? Boleh aja sih sebetulnya, tetapi ini kita akan membahas yang positif. Nah, kemudian bentuk umum fungsi eksponensial di sini bentuknya adalah sama seperti yang di atas, cuman ada k-nya di sini. K ini adalah konstanta. Di sini x yang disebut variabel dengan domain ya, dia domainnya itu bebas mau dari positif sampai negatif hingga di antaranya ya bisa. Kemudian A-nya disebut bilangan pokok, udah basisnya. Y variabel tak bebas. Maksudnya tak bebas gimana? Jadi nilai Y ini tergantung daripada nanti nilai hasil dari eksponensialnya ini. Kemudian K-nya adalah konstanta atau bilangan ya. Ini jadi si K ini semuanya ini isinya bilangan 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, selanjutnya terbagi atas 2 nih ya untuk grafiknya. Jadi dalam fungsi itu nanti kita akan lanjut kepada grafiknya. Nah, cara mengetahuinya adalah yang pertama, ada grafik fungsi dengan basisnya itu lebih besar daripada 0. Berarti angkanya berapa aja Pak? 1, 2. Ingat, 1 nggak boleh dong. Berarti kan ini sama aja dengan A-nya lebih besar daripada 1. Berarti berapa aja? 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini kalau yang lebih besar daripada 1, bentuk grafiknya itu yang ini. Nah, yang ini.
Jadi dia cenderung apa ini? Naik gitu ya. Kemudian kalau yang di antara 0 sampai 1 ini berarti pecahan ya, kayak 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Yang jelas syarat pecahan di sini adalah pecahan biasa di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, nah ini nanti akan bentuknya seperti ini grafiknya. Berarti cenderung apa ini? Cenderung turun. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana apa cara untuk menggambar grafiknya? Saya yakin kalian sudah bisa karena kalian sudah pernah belajar, tapi kita lihat dulu sifat-sifatnya. Di sini sifat-sifatnya sudah ada ya, tinggal dibaca, tapi akan Bapak bacakan lagi di mana untuk yang bentuknya lebih besar daripada 1 untuk bilangan basisnya itu, dan di antara 0 sampai dengan 1 ternyata sangat simetris dengan sumbu Y. Maksudnya simetris itu kayak gimana? Kayak begini, ini sama, jaraknya ini sama. Ini ke sini dengan ini ke sini sama jaraknya. Nah, dia akan berpotongan di satu titik, yaitu titik apa? 0, K. Ini yang disebut dengan 0, K. Selalu loh ya. K-nya itu siapa? Ya berarti konstanta. Di mana perpotongannya? Ya entah di sini berapa, nanti kita kalau menggunakan angka lebih mudah. Kemudian sumbu X itu adalah disebut dengan asimtot. Nah, ini mungkin nanti akan kalian pelajari di mata pelajaran wajib di bilangan rasional, irasional. Yang dimaksud dengan asimtot ini Bapak kasih tahu sedikit, yaitu grafik fungsi yang didekati ya, garis yang didekati oleh grafik fungsi. Jadi ini ada sumbu X didekati oleh grafik ini tadi 2. Ini grafik yang pertama, ini grafik yang kedua. Ke bawah sini ya, didekati. Ini X negatif, ini yang X positif. Didekati ya, tapi tidak sampai bertemu. Ini nggak ketemu ini. Ini nggak ketemu, ini asimtot disebutnya. Ini asimtot. Tidak pernah bertemu di satu titik. Ya. Seperti air dan minyak mungkin ya. Jadi mereka nggak pernah bertemu. Ya seperti aku dan kamu gitu ya. Tidak pernah bertemu tapi suatu saat akan ketemu. Oke. Lanjut ya. Kemudian untuk grafik fungsi yang bentuknya lebih besar daripada 1 merupakan fungsi monoton naik. Nah, tadi udah Bapak jelasin ya. Ini naik nih nanti. Kalau ini naik, kalau yang ini nanti akan menjadi monoton turun. Nah, selanjutnya baru deh kita akan menggambar. Langkah-langkahnya buatlah tabelnya dulu. Tapi ini bisa pakai langkah manual ya, dengan ngotret gitu seperti itu. Kemudian gambarlah titik-titik pada bidang. Nah, ini kalian sudah mempelajarinya ya, mudah sekali. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan di sini kita suruh menggambar grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini kalian pilih X-nya itu karena domain bebas ya. Bapak pilihnya -2, -1, 0, 1, 2, 3. Bebas ini. Kalau bisa minimal ada 5 titik lah ya, yang ada negatifnya dan juga ada positifnya biar mudah. Kemudian karena ini adalah X, maka kita masukkan ke dalam ini 2 pangkat -2. Nah, ingat 2 pangkat -2 itu sama aja dengan 1/4 gitu ya. Karena kan tadi bilangan pangkat negatif dong. Kalau 2 pangkat -1 berarti 2 pangkat -1 berarti 1/2. Kalau 2 pangkat 0 berarti 1. Kalau 2 pangkat 1 berarti 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 2 pangkat 3 berarti 8. Sehingga titik potongnya menjadi, koordinatnya menjadi untuk X sama dengan -2, Y-nya berapa? 1/4. Ini juga sama. Untuk X-nya -1, ininya Y-nya setengah. Untuk X-nya 0, Y-nya 1. Nah, inilah yang disebut dengan titik potongnya dengan sumbu Y gitu. Jadi pada saat X-nya 0, Y-nya adalah 1. Ini nanti akan kelihatan bahwa 0,1 ini adalah titik potongnya. Nanti akan Bapak lihatkan di gambar selanjutnya. Nah, ini tinggal tulis lagi ya, 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, ini kita lihat gambar grafiknya. Nah, benar saja. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Di mana ini adalah titik potongnya, yaitu 0,1. Nah, ini. Dan ini yang disebut dengan asimtot. Asimtotnya apa? X mendekati 0. Jadi
ini adalah sumbu X ya, dia didekati oleh grafik Y sama dengan YX, tapi dia tidak pernah bertemu. Nah, hati-hati tidak selalu mendekati 0 ya, jangan-jangan bisa mendekati angka 2, contohnya seperti, atau angka 3, contohnya seperti ini nih, misalkan nih ya. Ternyata si grafiknya seperti ini, misalkan nih ya, grafiknya seperti ini. Nah, katakanlah ada suatu fungsi Gx itu fungsinya entah apa, Ax, misal A pangkat X ya. Misalkan, nah ini seperti ini grafiknya misalkan. Titik potongnya di sini, di 0,4. Asimptotnya berapa? Nah, ini bukan X sama dengan 0 asimptotnya. Tetapi berapa? Yaitu X sama dengan 3, karena ini mendekati sumbu X di angka, sumbu Y di angka 3 gitu. Jadi absis X nya tuh berapa mendekatinya, seperti itu. Jadi nanti maksudnya adalah kalau pengen mudahnya itu, nanti di manakah letak daripada si gambar grafiknya itu. Kalau di lurusan 0 berarti dia X nya sama dengan 0. Kalau di lurusan nanti 3 berarti si X nya adalah sama dengan 3. Oke, itu aja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya. Ini Bapak dengan sangat cepat sekali. Kalian bisa skip-skip juga ini videonya biar nggak menghabiskan kuota. Kalian tinggal ulang-ulang yang bagian yang terpenting saja. Kalau ada pertanyaan tinggal langsung tanyakan saja ke Bapak nanti via WA supaya lebih mudah. Nanti Bapak akan bisakan live ya, live di Facebook atau di apa, nanti Bapak akan terangkan yang kalian belum paham. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.